AC Milan dikabarkan makin dekat mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk mendatangkan Rasmus Højlund ke Italia. Kabar ini dikonfirmasi jurnalis kenamaan Fabrizio Romano Rabu 13 Agustus 2025. AC Milan terus melaju dalam kesepakatan Rasmus Højlund dengan Manchester United. Pembicaraan di pihak pemain sedang berlangsung karena Højlund membuka pintu ke AC Milan, tulis Romano di akun X pribadinya. Rossoneri dikabarkan menyiapkan opsi pinjaman senilai 6 juta euro atau sekitar 113 miliar dengan klausul pembelian 45 juta euro atau sekitar 852 miliar. Selama masa pinjaman, gaji striker 22 tahun itu akan ditanggung Milan. Biaya pinjaman 6 juta euro, klausul opsi beli 45 juta euro, dan gaji ditanggung. Detail terungkap minggu lalu. Kesepakatan makin dekat, tulis Romano. Højlund tampil kurang memuaskan di MU. Dalam 2 musim, dia hanya mencetak 26 gol dan 6 assist dari 95 penampilan di semua kompetisi. Situasinya makin sulit setelah MU mendatangkan 3 penyerang baru, yakni Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. Jika transfer ini rampung, Højlund akan menjadi pemain baru ke-6 Milan musim ini, bergabung dengan Pedro, Luka Modric, Pervis, Samuel, dan Ardon Jazari. Kembalinya Højlund ke Serie A juga memberi harapan bagi Milan, karena ia sebelumnya sukses mencetak 9 gol bersama Atalanta pada musim 2022-2023. Sementara itu, Manchester United terus bergerak di pasar transfer musim panas, kali ini dengan fokus memperkuat lini tengah. Setelah sektor serangan diisi nama-nama baru, perhatian klub kini bergeser ke perburuan gelandang. Sasaran utama mereka saat ini adalah Carlos Baleba, bintang muda Brighton yang menjadi perhatian di Premier League dalam 2 musim terakhir. Sayangnya, bandrol selangit membuat kesepakatan menjadi rumit. Dengan harga antara 100 hingga 120 juta euro, MU mulai menyiapkan rencana cadangan. Nama Martin Hjulmand dari Sporting Lisbon pun masuk dalam daftar alternatif. Menurut laporan The Sun, Hjulmand tengah dipertimbangkan sebagai opsi realistis. Gelandang asal Denmark itu pernah menjadi andalan Ruben Amorim saat masih melatih di Portugal. Biaya untuk memboyongnya diprediksi hanya sekitar 10 juta pounds, jauh lebih murah dari harga Baleba. Transfer ini akan diaktifkan jika negosiasi dengan Brighton benar-benar buntu. Amorim mengagumi mentalitas Hjulmand yang solid dan kemampuannya memimpin di lapangan. Bahkan, ia sempat memberinya ban kapten sebagai bukti kepercayaan. Manchester United dapat kabar kurang menyenangkan jelang laga kontra Arsenal. Bek andalan mereka Noussair Mazraoui dipastikan tidak hadir dalam pertandingan penting ini. Di akhir pekan nanti, Setan Merah akan memulai pertualangan mereka di Premier League 2025-2026 dengan menjamu Arsenal di Old Trafford. Sayangnya, menurut Manchester Evening News, skuad Setan Merah akan sedikit melemah karena harus kehilangan Mazraoui di laga ini. Mazraoui dipastikan absen karena sedang mengalami cedera. Bek asal Maroko itu dikabarkan mengalami cedera saat menjalani tur pramusim MU di Amerika Serikat. Cedera ini juga yang membuatnya absen saat MU menghadapi Fiorentina pekan lalu. Kondisinya disebut belum cukup fit untuk bermain, sehingga ia terpaksa melewatkan laga melawan Arsenal. MU punya 2 opsi untuk mengisi posisi bek kanan yang ditinggalkan Mazraoui. Pelatih Ruben Amorim bisa memainkan Diogo Dalot atau Amad Diallo di sisi kanan pertahanan melawan Arsenal. Sementara itu, raksasa Premier League Manchester United tampaknya siap terlibat dalam saga transfer panjang demi mendapatkan tanda tangan gelandang muda Carlos Baleba. Namun, edisi Setan Merah harus berhadapan dengan tembok kokoh bernama Brighton yang memasang harga luar biasa tinggi untuk sang gelandang muda. Brighton disebut menuntut tak kurang dari 120 juta pound sterling atau sekitar 2,6 triliun bagi pemain berusia 21 tahun itu. Pemilik klub, Tony Bloom, memang punya reputasi tak mau mengalah dalam negosiasi harga. Meski demikian, menurut The Independent, manajemen United tengah mencari celah. Skema yang dipertimbangkan adalah tawaran awal 80 juta pound sterling ditambah bonus prestasi. Ada pula ide memasukkan Jadon Sancho dalam kesepakatan, walau langkah ini dinilai sulit diterima pihak Brighton. Masalahnya, nilai yang diminta tetap di atas batas realistis United, terutama di tengah tekanan aturan profit dan sustainability rules. Meski begitu, Baleba adalah tipe gelandang yang sangat diinginkan Ineos, pemegang saham baru United, untuk memperkuat lini tengah Ruben Amorim. Rencana ini muncul setelah pramusim memperlihatkan rapuhnya sektor tengah United. Manuel Ugarte dan Casemiro belum tampil meyakinkan, sementara Kobbie Mainoo masih mencari posisi yang tepat di skema 3-4-3.
Raksasa Premier League Manchester United akhirnya mengumumkan nomor punggung resmi dari rekrutan anyar mereka musim panas ini, Benjamin Sesko. Seperti diumumkan di media sosial resmi United pada Selasa 12 Agustus 2025 malam, striker baru senilai 74 juta pound sterling itu akan mengenakan nomor 30, sama seperti yang ia pakai saat membela Red Bull Salzburg dan RB Leipzig. Keputusan Manchester United soal nomor punggung Sesko ini membuat rekrutan baru lainnya, Diego Leon, harus berganti ke nomor 35. Nomor 30 sendiri bukanlah angka yang punya sejarah gemilang di Old Trafford. Sebelum Leon sempat memilihnya, nomor ini terakhir digunakan oleh kiper cadangan Nathan Bishop pada 2023. Beberapa pemain lain yang pernah memakainya antara lain Matteo Darmian, Guillermo Varela, dan Richie De Laet. Meski begitu, ekspektasi terhadap Sesko tetap tinggi. Musim lalu, penyerang 22 tahun asal Slovenia ini mencetak 21 gol di semua kompetisi bersama Leipzig. Sesko kini hanya punya waktu kurang dari sepekan untuk merebut tempat di tim utama Ruben Amorim jelang laga perdana Premier League melawan Arsenal minggu mendatang. Sesko berpeluang tampil bersama dua rekrutan mahal lainnya, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, dalam skuad hasil belanja besar-besaran Manchester United di era kepemilikan Sir Jim dan Ineos. Sementara itu, di berita lain, Manchester United dikabarkan sedang mempersiapkan transfer mengejutkan untuk bintang Bayern Munich, Dayot Upamecano. Ruben Amorim ingin menambah kekuatan di lini pertahanannya. Dayot masuk dalam daftar prioritas transfer klub. Kontrak Upamecano akan berakhir musim depan. Lalu Bayern Munich sedang mendesaknya untuk menandatangani kontrak baru. Sejauh ini mereka belum mencapai kesepakatan dan hanya ada sedikit kemajuan dalam pembicaraan. Menurut laporan Falk, minat Setan Merah membuat negosiasi semakin sulit. Sementara itu, agennya juga telah menawarkan bek tersebut ke klub Premier League lainnya. Setan Merah juga masih tertarik pada gelandang Brighton Carlos Baleba. Rasmus Højlund dipastikan meninggalkan Manchester United pada musim ini. Kepindahannya berpotensi bersifat permanen apabila negosiasi dapat diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. AC Milan dikabarkan siap merekrut penyerang berusia 22 tahun tersebut. Manchester United pun optimis kesepakatan bisa tercapai sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September. Saat ini, United hanya mengandalkan Chido Obi dan Joshua Zirkzee untuk menopang Benjamin Sesko. Namun, Obi dinilai masih terlalu hijau untuk bersaing di level Premier League. Sementara itu, Zirkzee justru lebih nyaman bermain sebagai gelandang serang ketimbang ujung tombak. Situasi ini membuat tambahan tenaga di posisi striker menjadi kebutuhan mendesak. Sayangnya, kondisi finansial klub cukup terbatas. Meskipun Højlund atau Alejandro Garnacho terjual, manajemen tetap harus cermat dalam membelanjakan dana. Salah satu opsi yang bisa didapat tanpa menguras kas adalah Dominic Calvert-Lewin. Ex-penyerang Everton itu tersedia gratis dan praktis tanpa resiko besar. Calvert-Lewin disebut tertarik bergabung dengan United. Bahkan, ia dilaporkan melepas agen lamanya demi mengurus kepindahan secara langsung. Dengan usia 28 tahun, sang striker masih berada dalam masa emas. Ruben Amorim pun diyakini mampu memaksimalkan kemampuannya. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, menyuarakan penolakan keras terhadap salah satu rencana transfer klub. Ia sama sekali tidak setuju dengan rumor ketertarikan Setan Merah pada Dominic Calvert-Lewin. Ferdinand secara terbuka mengungkapkan keheranannya saat nama Calvert-Lewin disebut sebagai target potensial United. Ia mempertanyakan logika di balik rumor transfer yang menurutnya tidak masuk akal tersebut. Mantan bek tangguh ini menyoroti riwayat kebugaran sang pemain yang sangat rentan cedera. Menurutnya, kondisi fisik Calvert menjadi alasan utama mengapa MU harus mengurungkan niatnya. Lebih jauh lagi, Ferdinand merasa perekrutan Calvert akan menjadi presiden yang sangat buruk. Langkah tersebut dinilai akan menghambat jalur perkembangan pemain muda dari Akademi Manchester United. Ia secara spesifik menyebut nama wonderkid Chido Obi sebagai contoh nyata. Menurutnya, lebih baik memberikan kesempatan pada Obi ketimbang mendatangkan pemain senior yang sering menepi karena cedera.